perkembangan yang cukup lama. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi mulai dikenalkan oleh seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1800-an. Comte menginginkan ilmu pengetahuan yang sistematis dalam mempelajari masyarakat, sehingga diperolehnya cara untuk menyelidiki dan memecahkan masalah dasar di sekitarnya. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti kawan, dan logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Sehingga secara keseluruhan, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat dan perilaku manusia. Ingat dua hal itu ya, masyarakat dan perilaku manusia. Nah, berbicara tentang masyarakat nih. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama atau bercampur untuk waktu yang cukup lama. Contoh masyarakat misalnya, kamu dengan keluarga kamu dengan teman kamu dengan si doi, atau kamu dengan lingkungan kamu. Lalu seperti apa sih sudut pandang sosiologi itu? Yang pertama, melihat hal umum dari sekumpulan fenomena spesifik seeing the general of particular. Yang kedua, ilmu sosiologi melihat hal yang asing dari fenomena umum yang dikenal dengan seeing the strange in the familiar. Interaksi sosial. Perlu kamu ketahui bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi pentingkah untuk berinteraksi? Yap, sangat penting. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hidup sendiri bukan bermaksud menyindir kamu yang jomblo ya. Lalu seperti apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Kami dari kelompok 1 merangkum ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Kedua, memiliki simbol atau hal yang dapat dimengerti, misalnya bahasa. Ketiga, dimensi waktu. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Lalu, untuk memenuhi syarat berinteraksi, kamu harus memiliki syarat-syarat seperti berikut ini. Yang pertama, kontak sosial. Nah, kontak sosial ini dapat dibagi atas 2, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer sebagai interaksi sosial yang digunakan secara langsung. Contohnya ketika mengobrol dengan orang tua. Kedua, interaksi sosial sekunder sebagai interaksi sosial yang dilakukan melalui bantuan media, misalnya pembelajaran virtual. Lalu syarat kedua adalah komunikasi. Komunikasi dibagi atas 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Verbal misalnya saat kita berbicara atau menulis, sedangkan non-verbal misalnya isyarat tangan. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan kontak sosial yang harus dilakukan lebih dari 2 orang, yang menimbulkan aksi dan reaksi. Ingat, aksi dan reaksi ya. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah melakukan interaksi hari ini? Akhir kata, uang aman karena selalu disimpan. Jika mau lebih aman, simpanlah dalam peti. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, jangan simpan dalam hati. Kami dari kelompok 1 kelas A mengucapkan terima kasih. Sama dengan orang
orang tuanya? Apakah karena lingkungan fisik atau karena pengaruh gennya? Ini Ibu kasih contoh ya. Misalnya saudara siapa ini? Misalnya saudara Arnoldus. Kamu ini memiliki karakter atau sifat yang sama seperti ayah kamu. Misalnya pekerja yang sangat giat, ulet, dan rajin. Apakah yang mempengaruhi faktor tersebut? Nah, hari ini Ibu akan kupas tuntas dalam materi kita, yaitu tentang proses sosialisasi. Nah, kira-kira ada yang bisa jelaskan apa itu pengertian dari sosialisasi? Oke, Saudara Arni mungkin bisa bacakan ya pengertian sosialisasi untuk kita semuanya. Oke, Arni. Baik Ibu, kalau Arni tidak bisa biar saya saja Ibu. Oke, bagus. Adik bisa bacakan untuk Ibu ya. Ya Ibu. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seseorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk memahami mengenai nilai-nilai dan norma, kalian bisa mempelajari di sini. Oke, terima kasih ya Arnoldo sudah membacakan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, yang namanya proses itu identik sekali ya, yang sama pergerakan atau yang dinamis begitu. Yang berarti proses sosialisasi ini berjalan sepanjang akhir hayat, karena dunia itu terus berubah ya, pasti ada saatnya kita akan bertemu dengan orang baru atau berada pada kelompok baru. Misalnya dari SD kita ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA kita berada pada jenjang sekarang, perguruan tinggi. Nah, adapun tujuan dari sosialisasi. Nah, tujuan dari sosialisasi yang pertama yaitu karena ada 4 poin, mungkin satu orang bisa bacakan ya. 1 poin itu dimulai dari Saudara Yeni. Apa itu tujuan sosialisasi? Bisa dibacakan untuk kita semuanya. Bisa Ibu. Oke. Tujuan sosialisasi yang pertama, memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Oke, Yang kedua, Saudara Maria Nirmala bisa bacakan untuk kita poin keduanya. Baik, yang kedua, memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Oke, yang ketiga Saudara Maria Ngongo bisa bacakan poin ketiganya. bisa Ibu. Poin ketiganya, mengetahui posisi atau perannya di dalam masyarakat agar dapat bertindak